فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab, seperti biasanya 3 hadis yang kemarin kita baca, yang hafal 3-3-nya telah salah satu di antara ketiga tersebut. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, kita ambil 3 biar pas selesai untuk yang pembahasan ini, adab seputar masjid. Disimak baik-baik halaman yang ke-42. Qala al-mu'allifu asbahullah an-nahyu an raf'is saut fil masajid. Larangan mengangkat suara di masjid. Mengangkat suara di masjid ini maksudnya adalah ribut, gaduh, atau yang semisalnya. Jadi ribut, gaduh di dalam masjid itu ternyata dilarang oleh syariat. Adapun mengangkat suara, mungkin ceramah, khutbah, imam ketika sholat, itu lain lagi pembahasannya. Paham? Karena nanti hadisnya jelas, larangan mengangkat suara bukan suara ketika dia ta'lim, khutbah, muhadarah, ceramah, bukan itu. Tapi mengangkat suara ribut, gaduh. Paham ya? Ribut, gaduh, bermain-main, hal yang semisalnya. Kita lihat biar tambah jelas. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalathan wa iyyakum wa haysyatil aswaq. Rawi Muslim. Ini syahidnya. Ana artikan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, Abu Abdurrahman ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau digelari dengan apa? Sahibu na'lai Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan yang lainnya, beliau dianugerahi kedua betis yang kecil, tapi nanti dari kiamat kedua betis kecil tersebut lebih berat di timbangan dibandingkan Jabal Uhud. Abdullah ibn Mas'ud al-Hudali radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum, hendaknya orang yang di belakangku itu di antara kalian, ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang sudah dewasa berakal dan yang cerdas.
Ini kaitannya masalah imam. Jadi pastikan kalau orang menjadi imam, belakangnya itu mencari orang yang sudah dewasa dan berakal. Paham ya? Dijelaskan riwayat yang lainnya yang sudah paham Al-Qur'an. Mencakup di dalamnya hafal Al-Qur'an. Kemudian juga barakallahu fiik, faham mengenai apa? Fikih salat. Bukan anak-anak kecil yang belum dewasa lah ya, belakang persis maksudnya. Di belakang persis. Karena nanti kalau imam batal yang gantikan belakangnya itu. Saya pahami ya? Karena kalau kita letakkan anak-anak kecil di belakang persis, nanti kalau begitu imam batal, yang gantikan harus orang lain. Padahal seharusnya yang belakang persis itulah yang maju ke depan. Nah, karena Rasulullah mengarahkan, lihat ini. Liyalini minkum, hendaknya yang di belakangku di antara kalian ulul ahlami wan nuha. Orang-orang yang udah dewasa, ahlam itu udah dewasa, wan nuha, dan orang-orang cerdas. Cerdas ini paham agama, paham fikih. Dalam artian fikih salat paham dulu ya. Nah, bukannya imamnya pergi batal dia diam aja di situ. Berarti enggak paham dia. Sudah pahami ya? Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya orang-orang yang setelah mereka. Salasan 3 kali. Maksudnya setelah orang-orang ini silakan yang lainnya gitu loh. Paham ya? Mau kanan ke kiri silakan, tapi di belakang imam pastikan mencari orang-orang udah dewasa dan berakal ini. Nah, larangannya mana? Wa iyyakum wa haisyatil aswat, dan waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian haisyatil aswat. Para ulama menyebutkan makna haisyat ay as-siyah wa raf'ul aswat fil aswat kama yaf'aluhu katsirun minan nas. Makna haisyat maknanya adalah teriak-teriak, siyah menjerit, teriak-teriak, wa raf'ul aswat mengangkat suara fil aswaq seperti di pasar-pasar. Ribut maksudnya. Nah, ini enggak boleh. Jadi di masjid dipastikan tenang, iyyakum wa haisyatil aswat. Waspadalah oleh kalian, berhati-hatilah, jauhilah oleh kalian teriak-teriak, mengangkat suara seperti orang-orang di pasar. Ngertikannya gitu. Di pasar kan orang teriak-teriak biasanya. Orang jual beli kan teriak-teriak, bising lah intinya. Ribut di situ. Ada yang bilang wallahi tallahi billah, sumpah, karena melariskan biar laris dagangannya, macam-macam di pasar. Nah, di dalam masjid termasuk adabnya, barakallahu fiik, menghindari yang namanya mengangkat suara seperti di pasar dan as-siyah, teriak-teriak. Mafhum? Nah, ini penting loh ya. Jadi kita sudah paham dalilnya, pastikan diterapkan. Jangan ribut. Tenang, alaikumus sakinah, wajib atas kalian tenang. Itu dalil juga. Tenang. Kalau ingin ribut di mana sudah ada lokasi dan area disiapkan. Mungkin di lapangan atau mungkin di luar ketika sedang bermain, ya kan? Tapi kalau di masjid, alaikumus sakinah, wajib atas kalian tenang. Mafhum? Berarti udah paham ya, larangan teriak-teriak, ngangkat suara ini seperti teriak-teriak di pasar. Berarti kan teriakan-teriakan yang apa? Biasanya mungkin jual beli, dagang atau ribut itu ya, bising. Tapi kalau teriakan ngangkat suara ketika muhadharah, khutbah Jumat, ta'lim, itu lain lagi. Saya pahami ya? Bahkan itu ada anjuran kan ketika khutbah Jumat, ka'annahu mungdiru jaisin yaqul. Seakan-akan Rasulullah itu adalah apa? Panglima perang, komandan perang, komandan pasukan. Tegas suaranya. Mafhum? Jadi mana haisyat apa tadi? Asyah wa raf'ul aswat fil aswaq. Teriak-teriak dan mengangkat suara seperti di pasar-pasar. Itu maknanya. Dan ini terkadang sambungan juga. Seorang imam kadang-kala ketika meluruskan shaf, istawu aqimu sufufakum iyyakum wa hasyatil aswaq. Haisyatil aswaq itu menunjukkan bahwasanya agar enggak ribut jamaahnya. Paham ya? La takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih. Yang akhirnya apa? Kalian akan berselisih hati-hati kalian. Mafhum? Nah, tenang, al-hudu' was sakinah, itulah adab di dalam masjid. Kenapa kira-kira barakallahu fiik? Ternyata masjid dibangun bukan untuk teriak-teriak.
Masjid dibangun untuk apa kemarin? Untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Al-Quran. Mafhum? Sehingga dipahami baik-baik itu. Nah, kalau ingin ribut, teriak-teriak, yang sifatnya bermain-main atau yang semisalnya, di area dan lokasi yang sudah disiapkan, mungkin di luar atau mungkin di lapangan, ya, itu sudah dijelaskan ya dengan penjelasan yang gamblang bahwasanya haisyatul aswaq itu adalah asyiyah wa raful aswaq fil aswaq, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang berikutnya, qala al-mu'allif asbahullah 43, bunyatil masajidu li dzikrillah wassalah. Masjid-masjid itu dibangun untuk berzikir kepada Allah dan untuk salat. 43 disimak ya. Ini pembahasannya kaitannya masalah fungsi dan tujuan dibangun masjid untuk apa. Paham ya? Bunyatil masajidu, masjid-masjid itu dibangun li dzikrillah, untuk zikir kepada Allah taala, wassalah, dan untuk salat. Kita lihat hadisnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salah wa qiraatil Quran. Rawi Muslim. Masyaallah, jelas sekali itu ya. Ana artikan dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Abu Hamzah, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluh li syai'in min hadzal baul, sama sekali tidak pantas, tidak layak untuk sesuatu berupa air kencing ini. Karena waktu itu kisahnya panjang, riwayat yang lain ada orang Badui. Orang Badui ini tiba-tiba masuk ke masjid, kencing di pojokan masjid. Para sahabat sempat mau menghardik dalam artian meneriaki jangan kencing di situ, itu awal mulanya. Kemudian ditahan oleh Rasulullah SAW, da'hu, biarkan dia selesai dulu kencingnya, setelah itu baru dinasihati. Nasihatnya ini nasihatnya. Paham ya? Siapa kok seorang Badui yang kecil di masjid tersebut? Yang masih ingat siapa? Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Bedakan, kalau orang Khawarij itu Dzul Khuwaisirah at-Tamimi. Beda ya. Kalau seorang Badui yang kecil di masjid dinukilkan di dalam penjelasannya itu Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Paham ya? Naam. Dakhala a'rabiyyun ila masjid fabala fi ta'ifatil masjid. Suatu ketika ada orang Badui masuk ke masjid, kemudian tiba-tiba kencing di ujung masjid, di pojokan masjid maksudnya. Ya tentunya kalau kita bayangkan waktu itu kan lantainya bukan granit dan keramik seperti ini. Lantainya masih pasir-pasir terbuat, masih pasir-pasir campur tanah itu. Paham ya? Itu pun Rasulullah mengatakan apa? Da'u, biarkan. Jangan dilarang. Sampai selesai kencing dulu baru dinasihati. Kenapa tujuannya dilarang? Enggak boleh ditahan, enggak boleh dilarang kencing di situ, kok dibiarkan sampai selesai. Tujuannya apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan di situ lebih dilakukan daripada meraih kebaikan. Kebaikannya kan enggak kencing. Ya kan? Mafasidnya dia tetap kencing. Kenapa kira-kira? Karena nanti akan menimbulkan kerusakan yang besar, gitu. Paham ya? Jadi kaidah tadi itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih itu diterapkan kalau apa? Idza kana yuaddi ilal munkar akbar min. Paham ya? Jadi kalau perkaranya itu kalau diingkari menimbulkan kemungkaran lebih besar, maka membiarkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan apa? Kebaikan. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan muqaddamun lebih didahulukan daripada mendapatkan atau meraih kebaikan. Kebaikannya kan orang Badui enggak kencing ke masjid kan? Itu kebaikannya. Kerusakannya apa? Tetap kencing di masjid. Kenapa dibiarkan?
Karena apa? Karena yu'addi ila munkarin akbar minhu. Karena akan menghantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Apa maksudnya? Kalau dilarang, hei, jangan kencing di situ. Orang Badui itu beda dengan orang-orang yang tinggal di kota itu. Orang Badui itu polos, ya kan? Tinggal di pelosok, di pedalaman. Jadi digertak lari kaget. Nah, kemungkarannya apa? Air kencingnya berceceran kemana-mana. Itu yang dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Da'u, biarkan dia. Biarkan dia kencing sampai selesai di situ. Setelah itu dinasihati, nasihatnya ini. Nasihatnya. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar kemungkaran itu terbatas di situ saja. Ya kan? Setelah itu kan Rasulullah memerintahkan untuk mendatangkan apa? Mendatangkan semacam gayung atau ember yang berisi air, kemudian fa'uhriqa alaih, dituangkan di tempat yang apa? Yang dikencingi badui tadi. Kemungkarannya terbatas sampai di situ aja atau berceceran kemana-mana? Terbatas. Karena memang dibiarkan. Kalau diingkari waktu itu misalkan, wahai badui, jangan kencing di situ. Mungkin dia panik gitu loh. Panik, kaget, lari. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan menahan kencingnya sehingga khawatir nanti menimbulkan penyakit. Karena dia seharusnya kencinglah dia tahan. Kemungkinan kedua, kemungkaran yang kedua yang akan muncul, air kencingnya berceceran kemana-mana. Saking kagetnya, dia masih kencing langsung lari. Afwan ya. Kalau antum bisa bayangkan kan, air kencingnya berceceran kemana-mana kan, kemungkarannya lebih besar nggak? Lebih besar. Kaedahnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Membiarkan kerusakan mafsadah itu lebih didahulukan daripada meraih atau mendapatkan apa? Maslahah kebaikan di situ. Kapan ini dilakukan? Idza kana inkarul munkar yu'addi ila munkarin akbar minhu. Jadi kaidah tadi terapkan apabila pengingkaran kemungkaran itu yu'addi, mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar gitu loh. Itu baru terapkan kaidah tadi. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami ya? Idza kana inkarul munkar yu'addi ila munkarin akbar minhu. Baru kaidah diterapkan. Bisa dipahami ya? Insyaallah udah paham lah. Nah, apa nasihatnya? Setelah orang Badui selesai kencing, Rasulullah perintahkan untuk apa? Mengambil semacam gayung atau ember berisi air, dituangkan di tempat tadi. Selesai sudah, aman. Langsung nasihatnya, inna hadhil masajid la taslu li syai'in hadzal baul. Sesungguhnya masjid-masjid ini enggak pantas untuk kencing di situ. Walal qadar, dan juga tidak pantas ada kotoran di situ, kotorannya. Innamaa hiya li dzikrillah azza wa jalla was-shalah wa qiraatil Qur'an. Masyaallah, nasihatnya bagus sekali ini. Orang Badui dah istilahnya dah selesai kencingnya, kemudian tidak berceceran kemana-mana, akhirnya dipanggil dinasihati. Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk buang kotoran dan tidak pantas untuk kencing di situ. Terus apa yang dinasihatkan? Akan tapi masjid itu dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk baca Al-Quran. Mafhum? Naam. Orang Badui tersebut siapa namanya? Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Sedangkan tokoh Khawarij yang awal kali muncul dalam agama Islam, awal bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij, itu siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Sama-sama Dzul Khuwaisirah, yang satunya At-Tamimi, satunya Al-Yamani. Yang Badui yang mana? Al-Yamani. Paham ya? Jangan ditukar. Yang terakhir, qala al-mu'allifu asbahullah yustahabbu at-tazayyun wat-tatayyub wat-tajammul liman atal masjida. Masyaallah, lihat ini. Berpenampilan rapi, berpenampilan wangi, berpenampilan indah itu bukan sombong. Paham ya? Makanya dibiasakan yang rapi, wangi. Kalau pakaian sudah kotor, cuci itu pakaian. Kalau bau sudah tidak sedap, dicuci. Jangan sepekan ganti cuma sekali. Paham ya? Kalau sepekan ganti cuma sekali, tahu sendirilah bagaimana baunya. Ternyata adabnya, lihat adab. Paham ya? Kecuali memang pakaian yang antum pakai itu khusus untuk sholat misalkan. Atau antum punya jubah khusus untuk sholat. Itu lain lagi. Insya Allah bisa aman itu. Sepekan pun bisa. Kalau nggak pernah kena keringat misalkan ya. Tapi kalau setiap hari dipakai aktivitas, untuk belajar, sholat, ta'lim, tentunya kan
akan apa? Ada keringat, akan kena bau. Nah, adabnya lihat ini. Yustahabbu at-tazayyun. Dianjurkan untuk berhias diri, tazayyun, berhias diri. Berhias diri ini kalau laki-laki enggak perlu pakai make up. Paham ya? Nah, enggak perlu digidik cermin. Banyak bercermin. Buruk muka cermin dibelah, ya kan? Nah, itu paribahasa. Yang salah mukanya cerminnya dipatahkan. Maksudnya janganlah banyak bercermin. Sederhana seperlunya ada pakai sorban bercermin dah. Paham ya? Dikit-dikit bercermin, itu akhirnya apa? Menghabis-habiskan waktu. Seperlunya. SPRL. Lihat ini. Dianjurkan untuk tazayyun, berhias diri, berpenampilan rapi. Paham ya? Apalagi sedang menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum sedang taklim, kajian, bertemu gurunya, syekhnya, ustadznya aja pakai peci, pakai sorban, ya kan? Salat enggak pakai peci. Janganlah, ya kan? Biasakan menghadap Allah Subhanahu wa taala harus lebih rapi lagi. Allahu akbar. Paham? Jangan terbalik. Menghadap gurunya, menghadap syekhnya, menghadap ustadznya pakai peci, dia pakai peci, sorban dia pakai. Ketika sholat kosongan, bukannya nggak sah, sholatnya sah, cuman adabnya mana gitu loh bersama Allah Taala. Bisa dipahami? Untuk sholatnya sah, mafhum. Nah, kembali ke masing-masing, tidak perlu tengok-tengok ya, tidak perlu tengok-tengok, kembali ke masing-masing. Mafhum. Kalau antum sholat malam, sholat sunnah, itu peci dikasih melekat atau sorban. Bukannya nggak sah loh ya. Bukan termasuk syarat sahnya sholat pakai peci, pakai sorban, bukan syarat, tapi adab. Adab berhiasnya, sebagaimana dia berhias di hadapan manusia aja, masya Allah. Pastikan ketika berhias di hadapan Allah Taala lebih masya Allah lagi. Paham maksudnya ya? Nah, jangan alasannya rambut basah. Rambut basah dikasih kering dulu. Kalau belum kering, pecinya dipakai, intinya nempel aja yang penting. Paham ya, sopan gitu ya. Nah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, ini nasihat buat kita semuanya. Paham ya? Mau di rumah atau di luar rumah, di masjid ataukah tidak, ketika sholat malam misalkan, sholat sunnah, pastikan kita apa? Lebih bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Wa tatayyub, dan memakai wangi-wangian. Tip, wangi-wangian. Wangi-wangian itu enggak perlu modal banyak loh ya. Paling-paling kalau enggak punya modal, beli 2 mili, 3 mili, enggak sampai 10.000. Bibit minyak wangi. Ya kan? Nah, kalaupun seandainya itu belum mampu, ya paling-paling ketika antum nyuci baju, ada sisa multo, dipakailah multonya itu. Paham ya? Nah, kalau enggak mau modal yang lebih banyak gitu ya, wangi kan? Bisa dipakai juga kan? Nah, barakallahu fik. Intinya, ini fungsinya tujuannya biar apa? Biar berpenampilan rapi, berhias diri, memakai wangi-wangian. Karena nanti dalilnya banyak dalilnya. Kami nyebutkan cuma 2 dalil dari Al-Qur'an dan nanti dari ayat ya. Sisanya dari hadis juga ada nanti. Mafhum? Ini motivasi buat kita. Ada dalilnya sami'na wa ta'na. Antum lihat hadisnya Abdullah bin Mas'ud, riwayat Muslim. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud riwayat Muslim. Waktu itu sahabat pernah sempat kayak bisa dipahami salah memahami, salah paham. Mereka memprotes orang yang pakainya bagus, sandalnya bagus. Karena waktu itu Rasulullah pernah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil daripada kesombongan. Akhirnya ada yang protes, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, ini ada orang, dia senang kalau pakaiannya bagus, lihat, sandalnya bagus. Mungkin sahabat ini mengira itu sombong gitu loh. Paham ya? Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi berpenampilan rapi, itu tidak harus jubahnya bermerek, tidak harus jubahnya baru, tidak harus pakaiannya yang paling nomor 1 harganya mahal, tidak harus. Tapi rapi, walaupun jubah-jubah lokal misalkan, nggak masalah. Jangan, wah kalau nggak Haramain nggak mau pakai misalkan, jangan. Sederhana aja. Ketika ada Haramain, alhamdulillah,
Ketika ada syirkuh, alhamdulillah. Ketika ada An-Nur, alhamdulillah. Ketika ada Ar-Raz, alhamdulillah. Ketika ada merek-merek yang lain, alhamdulillah, intinya rapi. Bersih, rapi. Wangi dianjurkan tatayyub. Paham ya? Naam. Wa tajammul, memperindah diri. Sama, tazayyun, tajammul. Liman atal masjidah, bagi orang yang datang ke masjid. Ini posisinya antum kan di masjid kan? Berpenampilan rapi itu istilahnya ya. Ke kantor aja ngurus KTP rapi. Masa ke masjid bertemu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak rapi. Ya kan? Nah, mafhum. Ini posisinya ketika datang ke masjid tentunya di antara adalah untuk salat atau yang semisalnya. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Itu dalil pertama. Dalil pertama diperhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul afan, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai bani Adam, ambillah pakaian terindah kalian setiap kali ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah serta minumlah dan jangan bertindak boros. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang boros. Itu yang pertama. Perintah untuk apa? Memakai pakaian yang terindah. Terindah itu tidak harus termahal, ingat-ingat. Terindah tidak harus termahal ya. Walaupun lokal enggak masalah, ya kan? Walaupun terbitan mereknya lokal tidak masalah. Tidak harus dengan merek-merek luar negeri. Jangan. Intinya rapi, bersih, barakallahu fiik, indah. Kemudian dalil yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul," katakanlah, "man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Artinya, katakanlah siapakah yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Ta'ala keluarkan untuk hamba-hambanya, dan rezeki yang baik, rezeki yang bagus, siapa yang mengharamkan? Jadi paham di situ ya, menunjukkan bahwasanya anjuran untuk apa? Berhias diri, memakai wangi-wangian, memperindah diri ketika masjid. La ifrat wala tafrid, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Jadi kalau misalkan sudah berpenampilan rapi, kemudian minyak wangi, pakailah minyak wanginya. Paham ya? Pakai minyak wangi, harum. Karena apa? Karena ketika orang makan bawang putih aja kemarin, ya kan? Orang makan bawang putih, bawang merah, makan pete, makan jengkol aja, itu kalau baunya masih ada, haram datang ke masjid kemarin. Pendapat yang kuat adalah siapa? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kalau bau itu masih ada, kembali ke hukum asal, haram mendatangi masjid. Berarti kalau sudah dihilangkan baunya, enggak ada baunya, termasuk yang diarahkan para ulama untuk menghilangkan bau bawang putih, bawang merah, tabkhuha. Apa tabkhuha? Memasaknya. Karena biasanya kalau dimasak itu hilang baunya, tapi kalau masih mentahan, itu biasanya apa? Baunya kemana-mana, baunya tersebar kemana-mana. Mafhum? Naam. Dua dalil ini cukup mewakili tentang apa? Dua dalil dari ayat tadi tentang dianjurkannya memakai pakaian terindah ketika ke masjid. Paham ya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi pastikan seperti dalil-dalil tadi yang mampu nulis ditulis ya, biar nanti antum punya faedah. Jadi pada pembahasan yang kita bahas ini fokus, jangan aktivitas yang lainnya. Kita lihat di sini. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, disimak, sarat minhum riyahun falamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkar riyah qala ayyuhan nas idza kana hadzal yawm faghtasilu
wal yamassa ahadukum afdhala ma yajidu min duhnih wa tibih. Masyaallah. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu Al-Albani rahimatullah alaihi. Ana artikan dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, mufassirus sahabah Abdul Abbas, terjemahan Al-Qur'an. Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabiyun jalil, dikenal dengan apa? Mufassiru as-sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat, terjemahan Al-Qur'an. Dan beliau inilah termasuk salah satu sahabat yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa? Hizam. Allahumma apa? Naam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas itu dalam masalah agama dan ajarkanlah padanya ilmu ta'wil ay tafsir. Mafhum? Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata suatu ketika ada angin yang tertiup menimpa mereka. Falamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka riyah. Afan, ini ternyata riyah ini bukan angin ya, bau yang tidak sedap. Afan, ana keliru terjemahkan tadi. Jadi maknanya ini bukan riyah tapi riyah. Riyah itu adalah bau yang tidak sedap. Disebutkan sana, na barakallahu fiik, sebabnya minal araq awir riyah. Sebabnya bau tidak sedap itu ima keringat atau ima barakallahu fiik, bau badan. Paham ya? Seperti itu. Ana artikan lagi. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, suatu ketika ada bau yang tidak sedap tertiup. Dalam artian tertiup itu syaratnya habat tertiup. Paham ya? Tertiup itu tercium baunya gitu. Falamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka riyah. Riyah itu artinya raihah. Artinya yang kedua ini raihah, bau. Kemudian tatkala Rasulullah SAW mendapatkan bau tersebut, faqal, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ayuhan nas, wahai segenap manusia, idza kana hadzal yaum, apabila sekarang ini adalah hari ini, hari apa ini? Jumat. Hari ini yang maksudnya hari Jumat di sini. Hari Jumat ini hari Id atau bukan? Hari Id kan, hari raya kaum muslimin dalam sepekan, hari Jumat itu dalam sepekan. Paham? Nah, faghtasilu, maka mandilah kalian. Untuk apa? Li huduril Jum'ah. Dijelaskan para ulama, mandinya untuk menghadiri salat Jumat. Karena salat Jumat, mandi bagi orang sudah dewasa untuk Jumat tersebut adalah wajib sesuai dengan zahir hadis, walaupun ada khilaf di antara para ulama, sebagian mereka menguatkan mustahab, dianjurkan. Paham ya? Mana yang menguatkan bahasa itu adalah wajib? Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah dewasa. Tapi ternyata di sana ada sharif yang lain yang disebutkan para ulama yang akhirnya apa? Mereka lebih mengedepankan apa? Mustahab atau sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Maksudnya bagaimana? Kalau enggak mandi, dia datang Jumat sah gitu loh. Paham ya? Cuman yang menyelisihi sunnah tadi itu. Paham? Itu yang lu berpendapat bahwasanya itu adalah sunnah. Kalau berpendapat bahwa wajib, dia berdosa enggak mandi. Jadi pahami ya? Wallah alam, yang mustahab tadi lebih kuat. Lebih kuat, dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Mafhum? Kita lihat, wal yamassa ahadukum afdal ma yajidu min duhnihi wa tibih. Masyaallah. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian menggunakan yang paling afdal, paling bagus yang dia jumpai berupa apa? Minyak duhn. Itu minyak untuk rambutnya, minyak rambut. Disebutkan min duhni li sya'rihi, untuk rambutnya. Ya kalau misalnya pakai minyak rambut enggak masalah. Biasanya orang-orang Arab, orang Yaman itu kalau Jumat pakai minyak rambut biasanya mereka. Cuma minyak rambut di sana itu yang kalau kita jumpai itu mereka sederhana sekali, kayak minyak orang aring, tahu enggak? Minyak orang aring yang warna hijau itu, tahu ya? Mereka pakai itu aja. Kadang-kala pakai yang kayak antum tahu salep itu apa namanya itu? Vaselin. Nah itu. Sedikit-sedikit kan bismillah. Sebagian mereka. Paham ya? Maksudnya apa? Untuk menghias diri. Ya, tiap tempat ini beda-beda loh ya. Kalau kita kan mungkin enggak mungkin antum pakai vaselin itu kan. Untuk minyak rambut enggak mungkin kan? Intinya menghias diri. Wa tibih. Dan gunakanlah minyak wangi untuk seluruh badannya. Ya, mungkin sabun. Karena wa tibih ay li sa'iri badanihi, untuk seluruh badannya. Minyak wangi,
Nah, ini kalau hari Jumat mencari yang paling baik dan paling bagus tadi. Kemudian juga berhias diri ketika hari Jumat. Itu dianjurkan. Memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki, enggak harus baru. Karena hari Jumat tersebut hari apa? Hari raya kaum muslimin dalam sepekan. Antum kalau lihat di Yaman sana, di Arab sana, terkhususkan Yaman ya, karena bicara Yaman karena negara bebas senjata di sana. Itu kalau hari Jumat, masya Allah, hampir semuanya sorban putih, jubah putih. Nah, sini peluru, pistol kanan kiri, yang satunya ada yang bawa AK, ada yang bawa lebih besar dari itu. Itu perhiasan mereka itu loh. Jadi mereka istilahnya karena negara bebas senjata, perhiasan mereka itu gitu. Sahih. Anak-anak kecil segini itu sudah pegangannya bukan mobil-mobilan. Pegangannya pistol tadi itu. Tapi bukan untuk berbangga-bangga, bukan menghias diri. Kalau hari Jumat itu masya Allah bisa dikatakan keluar semualah senjata-senjata tadi itu. Untuk apa? Berhias diri. Tapi memang penampilannya masya Allah itu loh. Jadi pelurunya ditata yang rapi itu, ini kayak sapu itu, ini silang ini, sini ada tempat pistolnya dua ini. Itu ya biasanya anak kecil misalnya. Kalau orang-orang yang besar itu ya bawanya AK, paham ya? AK, kemudian sini jubah itu semacam rompi, isinya peluru magazin, tempat peluru itu. Itu udah ma'ruf di sana ya. Kalau di sini mungkin nggak ngelihat ya, maksudnya itu kan di tempat yang negara bebas senjata di sana. Mafhum? Itu menurut mereka itu perhiasan mereka. Paham ya? Makanya kalau Jumat itu masya Allah bisa dikatakan keluar semua lah yang biasanya keluar itu. Nah, seperti itu. Ini sekedar selingan bahwasanya kalau hari Jumat atau yang semisalnya dianjurkan untuk berhias diri, memperindah diri, memakai wangi-wangian, nah ketika hendak ke masjid. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah, menyukai keindahan. Nasallahu as-salama wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.